Salam, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah Tuhan, untuk hari ini, pada saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami napas kehidupan. Bukan hanya melalui napas kehidupan Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau berikan kesempatan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan, firman-Mu ini bisa menjadi motivasi bagi kami, terlebih Tuhan untuk masa depan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pembimbing, terkhususnya di mata pelajaran ini Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, Engkau berikan dia kesehatan, Engkau berikan dia kepintaran, Engkau berikan dia kebijaksanaan, supaya Tuhan, dia bisa mengajari kami dengan baik dan membimbing kami dengan baik Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat mahasiswa, terkhususnya Tuhan, buat satu prodi kami. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan, kesabaran untuk melampaui tugas-tugas Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan aktivitas kami sehari-hari, terkhususnya Tuhan, buat kami, kiranya Tuhan Engkau berikan kepintaran. Kami juga Tuhan berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan Engkau berikan dia kesehatan, panjang umur Tuhan, supaya Tuhan dia dapat memberikan kepada kami motivasi kepada kami Tuhan, dan memberikan jalan keluar untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan buat dosa pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Tuhan Engkau hapuskan supaya tidak berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya John Pardimanik, alamat Sanggaberu, Kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil, periode teologi. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya akan menceritakan seorang tokoh yang bernama Jack Ma, yang memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi kaum muda yang begitu banyak. Saudara, Jack Ma adalah seorang pebisnis dan seorang yang bisa dikatakan seorang terkaya di China, dan dia adalah seorang penasehat bagi kaum muda. Di suatu ketika di sebuah seminar, Jack Ma berkata-kata kepada kaum muda. Kaum muda hanya bisa terdiam dan mendengarkan kata-kata Jack Ma, karena kata-kata Jack Ma sangat berkualitas untuk kaum muda dan untuk masa depannya. Apa yang dikatakan Jack Ma pada saat itu? Kaum muda, kamu adalah solusi untuk hari ini. Kaum muda adalah solusi untuk dari kekhawatiran, dan kaum muda adalah orang yang berenergi. Pada saat itu, Jack Ma juga menasihat dirinya sendiri dan kepada kaum muda. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya, di dunia ini tidak ada yang gratis dan tidak ada yang mudah. Jika kamu ingin sukses, kamu harus membayar itu semua dengan jerih payah dan semangat kamu dan perjuangan kamu. Itulah yang dikatakan Jack Ma untuk kaum muda. Lalu ketika Jack Ma berumur 18 tahun dan memiliki banyak tugas, sehingga dia tidak pernah tidur nyenyak dan tidak pernah puas untuk tidur malam. Tetapi dia mengatakan semua akan indah pada waktunya. Lalu Jack Ma juga mengatakan, jika hari ini sulit, lebih sulit untuk hari besok. Coba saudara bayangkan, jika hari ini sulit, akan lebih sulit untuk hari besok. Jadi Jack Ma melihat dari mahasiswa kebanyakan, jika hari ini sulit, dia akan menyerah untuk hari besok, karena kaum mahasiswa kurang bersemangat dan kurang mempelajari yang diberikan dosennya mata kuliah itu. Lalu jika dia mampu melampaui mata kuliahnya itu, dia ingin pindah ke universitas lain, dia ingin pindah ke universitas ke sana ke sini. Tetapi Jack Ma berkata, dia orang yang tidak memiliki impian. Terkhususnya untuk hari ini,
Jack Ma berkata kepada kaum muda, jika kamu ingin sukses, kamu harus membuat banyak kesalahan dan jangan menyerah. Sekali lagi, untuk kita kaum muda, supaya kita bersemangat untuk universitas kita, untuk sekolah kita, yaitu kita mengatakan sekali lagi, lakukanlah banyak kesalahan dan jangan mudah menyerah. Itulah yang kita lakukan untuk kuliah kita. Jadi, renungan firman pada saat ini yang untuk memotivasi diri kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, demikian firman Tuhan yang tertulis dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Baiklah saudara-saudara, di dalam lingkungan kita sebagai umat beragama, kita akan menjadi patokan dalam hidup kita, menjadi patokan bagi orang lain. Kenapa demikian? Karena orang lain menganggap bahwa kita ini adalah orang yang beragama, orang yang sejati kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, kita sering mengucapkan kata-kata kotor dan kata-kata yang buruk. Lalu orang mengatakan kepada kita, toh sama aja sama kami, toh sama saja dengan perbuatan kami. Itulah yang dikatakan karena kita melakukan perbuatan yang buruk. Jadi topik kita pada hari ini yaitu ibadah yang sia-sia. Kenapa dikatakan ibadah sia-sia padahal kita berjumpa dengan Tuhan? Ya, berjumpa dengan Tuhan kita. Kenapa demikian? Karena di ayat 19 sampai 21, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di ayat 19 dikatakan bahwa marah. Kita sering marah, yaitu di ayat 20 menjadi amarah. Kita sering marah, kita cerewet melakukan kesalahan yang lain. Lalu terbentuklah sebuah amarah. Setelah terbentuknya amarah, kita akan melakukan hal yang di luar dugaan kita. Maka ibadah itu adalah menjadi ibadah yang sia-sia. Saudara-saudara, di dalam dunia ini, jika seorang menawarkan kita seperti ini cepat untuk mendapatkan uang. Tetapi saudara, jika kita memiliki patokan hidup, kita harus memiliki prinsip bahwa itu akan menjadi ibadah yang sia-sia. Jadi jika kita memiliki teman, dia sudah ibadah. Jika dia melakukan kesalahan lagi, kita hanya mengucapkan kepada dia, itu akan menjadi
ibadahmu sia-sia karena kamu sudah melakukan ibadah tadi, ibadah yang tadi. Demikianlah ibadah yang sia-sia. Ibadah sia-sia juga adalah ibadah yang hanya dilihat orang lain. Bagaimana supaya rajin, bagaimana supaya orang menilai itu sangat baik, dia itu sering ke gereja. Tetapi di dalam dia sudah ke ibadah, dia tidak menyerahkan seluruh jiwa dan dagingnya. Dia tidak mendengarkan firman Tuhan, dia tidak melakukannya. Lalu kenapa terjadi dengan ibadah yang sia-sia? Yaitu dia tidak melakukannya, dia tidak menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu akan menjadi ibadah yang sia-sia. Nah, saudara-saudara, bagaimana sih ibadah yang beda, ibadah sia-sia dan bermanfaat? Bagaimana bisa ibadah itu sia-sia? Karena ibadah sia-sia, kamu tidak melakukan firman Tuhan. Lalu bagaimana ibadah yang bermanfaat, saudara-saudara? Ibadah yang bermanfaat adalah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita seharusnya menerapkan dalam hidup kita kepada orang lain supaya kita dapat menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin jika saudara-saudara melakukan firman Tuhan itu dengan baik, tidak hanya mendengar, maka saudara-saudara akan menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang dikatakan ibadah yang bermanfaat. Saudara-saudara juga di sini kita lihat yaitu cermin. Kita sering bercermin setelah berangkat ke gereja, yaitu kita hanya bercermin, muka kita ganteng, muka kita cantik. Tetapi bukan, saudara-saudara. Jika kita hanya menilai dari muka kita cantik, kita ganteng, itu adalah prinsip yang salah. Jadi kita harus berkaca, siapa saya, apa yang sudah saya perbuat. Jadi jika kita sudah berkaca demikian, kita akan menyadari bahwa diri kita itu akan berbuat baik kepada banyak orang. Jadi saudara-saudara, lakukanlah firman Tuhan itu dengan baik. Di sini juga ada dikatakan adalah kotor dan kejahatan. Kita sering mengucapkan kata kotor kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada orang lain. Bahkan kita sering mengucapkan kata-kata Tuhan tidak pada tempatnya. Dan sini juga dikatakan kejahatan. Kita sering melakukan kejahatan, tidak mengontrol diri kita untuk melakukan yang baik. Saudara-saudara, jadi ibadah yang bermanfaat itu adalah ibadah yang melakukan firman Tuhan dan tidak hanya mendengar, tetapi tanamkanlah dirimu sendiri, buatlah dampak yang setelah kau mendengarkan firman Tuhan pada dirimu sendiri. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka dari itu kita akan berbahagia untuk melakukan aktivitas kita. Jadi di ayat 27 juga dikatakan ibadah yang murni dan yang tak tercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh orang lain. Jadi saudara, inilah ibadah yang bermanfaat, di mana ibadah yang tidak tercacat terhadap Allah. Maksudnya di sini saudara-saudara, yaitu kita sering melakukan yang terbaik buat Tuhan dan buat diri kita sendiri. Jadi yang menjadi kesimpulan pada saat ini yaitu kita harus ibadah yang sejati. Tanamkanlah pada dirimu bahwa ibadah itu akan bermanfaat bagi dirimu sendiri dan untuk masa depan. Sekian dari khotbah pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, buat hari ini Tuhan Kau masih memberikan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya
Tuhan ini bisa menjadi masa depan kami untuk melakukannya Tuhan. Kami dari Tuhan begitu banyak dosa pelanggaran berbuat, karena Tuhan Kau hapuskan supaya tidak Tuhan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.